Shalom saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita dalam perenungan firman Tuhan. Renungan kali ini terambil dalam Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Renungan ini saya beri judul Kehidupan setelah Kematian. Saudara, berbicara tentang kematian adalah berbicara tentang hal yang bersifat misteri namun pasti dan akan dialami oleh semua makhluk hidup. Kematian adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kehidupan setelah kematian juga merupakan hal yang bersifat rahasia, karena tidak ada seorang pun dari manusia yang pernah mengalami kematian dan menceritakannya. Atas dasar hal tersebut, maka orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan orang mati. Saudara, ternyata dari zaman dahulu sudah ada pandangan yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Pandangan itu berasal dari kelompok Saduki. Kelompok Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Mungkin karena dalam kitab Taurat tidak ada tentang kebangkitan orang mati. Dalam bacaan kita hari ini dikatakan orang Saduki mengajukan pertanyaan tentang kebangkitan orang mati kepada Yesus. Dan pertanyaan mereka tersebut untuk mencobai dan menjebak Yesus. Pertanyaan itu adalah tentang seorang wanita yang kawin dengan 7 bersaudara. Ketujuhnya mengawini satu wanita yang sama, namun demikian dari ke-7 saudara tersebut tidak seorang pun yang memiliki keturunan. Akhirnya, ke-7 saudara tersebut mati, dan wanita itu pun juga mati. Pada hari kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami dari wanita tersebut? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Saudara, atas pertanyaan itu, Yesus pun menjawab, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Ayat 24 sampai 26. Atas dasar jawaban Yesus tersebut, maka makna kehidupan setelah kematian adalah yang pertama, kehidupan setelah kebangkitan tidak mengenal istilah kawin seperti di dunia saat ini. Perkawinan hanya berlaku di dunia ini saja. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pandangan orang Saduki itu sesat karena mereka tidak mengerti tentang kitab suci dan tidak mengerti tentang kuasa Allah. Sebab kehidupan setelah kebangkitan bukan duplikasi kondisi dunia. Yang kedua, kehidupan setelah kebangkitan adalah seperti para malaikat. Tidak ada nafsu-nafsu dunia. Aktivitasnya terus memuji dan memuliakan Allah. Mereka hidup dalam persekutuan dengan para kudus, dalam persatuan dengan Allah. Dengan kata lain, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal akan berada dalam persekutuan dengan Allah. Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, dasar kehidupan setelah kebangkitan adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Yesus telah menjadi jaminan bagi orang yang percaya kehidupan setelah kematian. Yang keempat, kebangkitan menjadi bukti bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan ini. Ada kehidupan kekal yang diberikan Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, kebangkitan menjadi dasar kepastian akan penghakiman terakhir atas semua orang yang menolak Injil. Hal ini akan dilakukan oleh Yesus sendiri karena Ia telah bangkit dari kematian dan menghakimi semua orang. Berdasarkan Ibrani 9:26-27. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam kebangkitan kita memiliki kepastian iman akan hidup yang kekal. Melalui kepastian ini, kita beroleh damai sejahtera yang sejati, yang tidak bisa kita temukan dimanapun juga. Dengan damai sejahtera ini, kita memperoleh penghiburan sekaligus sebagai kekuatan untuk terus menjalani kehidupan dengan bertumbuh dalam iman kita yang semakin dewasa dan membawa kita terus melayani Tuhan seumur hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Dengan memahami hal yang mendasar tersebut, kiranya iman dan kesetiaan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi harapan yang kekal saat ini dan kehidupan yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya, surga bumi memuji.